gugatnya di bulan Oktober 2021 ya. Tapi kan ini prosesnya udah hampir 4 tahun dan besok keputusannya udah ada keputusan. Besok aku tinggal ke PN Bekasi untuk eksekusi jam 10 pagi. Belum ada komunikasi sampai saat ini, belum ada komunikasi sama sekali belum ada komunikasi. Tidak ada kasih nafkah dari 2016 sampai detik ini, tidak ada kasih nafkah sepeser pun untuk anak saya. Keputusannya 14 September 2023, keputusannya 5 juta per bulan. 5 juta per bulan itu tidak dilaksanakan ya, maksudnya nggak ada Belum, baru besok eksekusi ya. Mudah-mudahan besok Pak Priyogo dengan hati nuraninya untuk datang ke PN Bekasi ya. Hari Selasa besok datang. Ya terus sampai dia bertanggung jawab untuk anak saya, sampai bertanggung jawab menafkahi anak saya Alifa, gitu aja kan. Karena kan dari pengadilan kan sudah diputuskan, maksudnya menang ya, dalam arti ada nafkah, pemberian nafkah per bulannya udah ditentukan oleh pengadilan. Cuman ya kan emang besok harus eksekusi, ketemu Pak Priyogo. Mudah-mudahan Pak Priyogo itu datang besok ke PN Bekasi. Anaknya sudah 9 tahun, kelas 2 SD. Nggak pernah ketemu ya, terakhir ketemu anaknya 10 bulan, umur 10 bulan terakhir ketemu. Ya memang sih ya, masa lalu saya salah, tapi kan di sini ada anak gitu loh, yang harus bertanggung jawab Pak Priyogonya. Ya menanyakan lah, ya maksudnya menanyakan, sedih juga sih ya, karena kan anak itu kan suka lihat YouTube, lihat bapaknya gimana gitu loh. Cuma kan dari Pak Priyogonya nggak pernah nyamperin anaknya atau maksudnya menelpon. Saya udah mencoba menelpon Pak Priyogo, kadang-kadang diblokir sama dia. Maksudnya anaknya mau ngomong gitu. Aku bilang ada bapak, mohon lagi ya. Mungkin mereka udah tahu, mungkin anak kita udah tahu ya. Namanya juga 9 tahun udah ngerti. Cuman ya udah kita diam aja lah. Udah ngerti sih anak. Tapi Sudah tahu. Anak aku namanya Alifa ya, sudah tahu kalau bapaknya itu ayah dari bapaknya Reski Aditya. Kan kadang dia suka lihat YouTube kan, maksudnya dalam arti oh ini bapak aku ya, ada fotonya di masa lalu kan, ada foto dia waktu bayi, ada Pak Priyogonya juga, udah tahu kalau bapaknya itu masih hidup, masih ada. Cuman kan dari Pak Priyogonya nggak nanyain loh kabar anaknya atau ketemu lah minimal gitu. Saya nggak hubungan sama Reski sih, udah lama. berarti nggak ada etikat baik sama sekali ya dari pihak sebelah ya? Nggak ada. Saya juga udah sebenarnya saya juga kan maksudnya udah baik-baik juga ya, udah nge-DM istrinya Pak Priyogo, saya udah DM Reski juga, saya udah DM lewat Instagram ke adiknya juga, ke Mas Bowo. Maksudnya saya minta maaf lah ya kan. Ada kok saya DM-nya di sini. Saya minta maaf tapi tidak dibalas. Dan arti kan emang masa lalu saya salah, tapi di sini ada anak yang harus bertanggung jawab, dipertanggungjawabkan. Saya udah DM sama ibunya Reski sama Mas Bowo udah DM, cuman tidak ada balasan. Waktu itu sih kuasa hukum saya Pak Ferry itu hitungannya sih per bulannya 30 juta ya. Jadi akumulasinya tuh sekitar anak 21 tahun 17 miliar. Tapi di ACC sama pengadilan itu 5 juta per bulan dikali anak 17 tahun, jadi sekitar 1M 80 juta. Tapi dari yang jumlah tersebut itu kan per bulannya 5 juta ya? Iya. Nah itu apakah dari pihak sebelah itu selalu mentransfer ke kakak atau seperti apa? Nggak ada. Makanya besok kan eksekusi hari Selasa tanggal 24, besok kan eksekusi jam 10 pagi di PN Bekasi. Mudah-mudahan Pak Priyogonya datang. Saya berharapnya gitu aja datang. Kalaupun tidak datang kan ada panggilan kedua, berharap lagi untuk datang. Ya nanti saya serahkan aja nanti ke kuasa hukum saya gimana selanjutnya. Saya kan ada usaha kayak gini ya, ada jualan baju. Dari pas sebelum punya anak juga saya backgroundnya kan tadinya kan kerja sama Pak Priyogo. Setelah itu saya jadi sekretaris Reski kan. Setelah waktu jadi sekretaris Reski saya juga ada masih usaha baju. Jadi sampai sekarang juga saya alhamdulillah sih berjuang demi anak, nafkahin dengan hasil jualan baju yang sekarang ini. Berarti ya, penghasilannya dari Sini aja, dari jualan baju. Ya ada ya, namanya kita usaha, apalagi kan nggak selalu untung ya setiap bulannya atau gimana.
gimana, apalagi waktu kemarin corona kan, mall itu kan sempet tutup ya waktu corona, ingat 1 tahun tutup kan corona, saya itu nggak bisa jualan, nggak bisa nyari nafkah kan, agak bangkrut ya, tutup, butik-butik saya tutup, ada berapa inilah toko. Nah di situ saya sempat WhatsApp Pak Triogo menghubungi bahwa saya lagi nggak dagang, lagi nggak ada uang. Pas corona 2020 sempat ditransfer, cuma nominalnya nggak gede, cuma 3-4 kali ditransfer, nggak sampai 500.000 per bulan. Itu juga cuma 4 kali. Itu pas corona 2020 saya ditransfer bulan Oktober 2020, Oktober November lah. Itu saya cuma bilang saya lagi nggak dagang, kan mall tutup kan, jadi saya mau nggak mau saya minta uang ke bapaknya Reski, Bapak Triogo, ya dikasih sih, cuman nggak banyak sih, cuman 4 kali. Setelah itu dia ngilang, udah nggak ada lagi. Itu aja sih terakhir pas corona, nggak ada komunikasi lagi. Terakhir kakak mungkin hubungi Pak Triogo itu kan? Ya kemarin 2020 aja. Setelah itu saya hubungin diblokir, mau pakai nomor siapapun diblokir gitu. Berarti sangat membatasi juga ya? Iya, cuma dibaca di blog. Maksudnya kan kayak gitu kan jalan yang maksudnya nggak akan kelar-kelar ya. Harusnya kan ya udahlah, mudah-mudahan besok dia datang, Pak Triogo datang bisa kelar gitu urusannya. Nggak pernah datang kan, dari sidang pertama, kedua, ketiga nggak pernah. 4 tahun, Oktober 2021. Ya. Kendalanya apa sih Kak yang bikin prosesnya lama? Ini loh, kan disetujuin eksekusinya itu September ya, 14 September 2023. Kendalanya kan diperiksa sama pengadilan, itu segala macam. Baru besok penentuannya untuk aku datang dan pihak yang bersangkutan juga datang. Iya, akan ke rumahnya ya rencana ya. Kalau misalkan Pak Triogo nggak datang, kita yang mendatangi sama ketua pengadilan mungkin datang ke rumahnya Pak Triogo. Mbak, tapi sejauh ini ada rasa ikhlas nggak sih, maksudnya berapapun deh lo kasih ke gue gitu, yang penting ada setiap bulannya gitu, tanpa harus ada nominal yang pasti gitu. Sebenarnya ikhlas aja kalau ada etikat baik kan, maksudnya dalam arti datengin lah, udah punya anak. Emang sih masa lalu saya, sekali lagi masa lalu saya salah sama Pak Triogo, tapi kan di sini ada anak darah dagingnya. Seenggaknya dia datengin anak saya, atau bawa jalan-jalan lah, atau datengin deh ini bapaknya lah, ini anaknya lah, kan kasihan udah 9 tahun. Maksudnya mumpung Pak Triogo masih sehat gitu, masih ada kan anaknya, kan pengen ketemu juga gitu. Saya jujur ya, saya tidak pernah menikah siri, tapi waktu hubungan kan saya kan dulunya bekerja sama Pak Triogo ya, berhubungan itu sama Pak Triogo 2009 sampai 2016 melahirkan kan. Jadi saya selalu minta kan, tadinya Pak Triogo mau menikah siri sama saya, cuman dari pihak keluarga dan pihak ayah saya nggak mau, ya kan, pengennya nikah bener gitu loh. Jadi tadinya Pak Triogo mau nikah siri, orang saya udah sempet beli cincin nikah, cincin kawin udah punya waktu itu, cuman keburu semua ketahuan, ngilang ya, sempet nggak nikah siri. Let me do that. 9 tahun tanpa nafkah dari sang ayah. Kini, Tiara akhirnya buka suara soal perlakuan ayah dari Reski Aditya terhadap anak biologisnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak pengakuan mengejutkan dari sang ibu berikut ini. Tiara Anastasia, ibu dari anak yang diduga hasil hubungan dengan Trijoyo Dradjarmoko, ayah dari aktor Reski Aditya, kembali menjadi sorotan usai menyampaikan keluh kesahnya kepada awak media. Dalam pernyataan terbarunya, Tiara menyebut bahwa sang anak tidak pernah menerima nafkah sepeser pun dari Trijoyo Dradjarmoko selama 9 tahun terakhir. Saya hanya ingin hak anak saya dipenuhi, bukan mencari sensasi, ujar Tiara dengan suara bergetar. Sejak pengadilan memutuskan bahwa anak tersebut adalah anak biologis dari ayah Reski Aditya, banyak publik yang menunggu tindak lanjut dari ayah sang aktor. Namun, hingga kini, menurut Tiara, belum ada bentuk tanggung jawab yang ditunjukkan secara nyata. Saya berharap beliau sadar akan tanggung jawabnya. Ini soal masa depan anaknya, lanjutnya.
Tiara juga mengaku kelelahan menghadapi berbagai tekanan dan stigma sosial yang menyudutkannya sebagai wanita yang mencari panggung. Padahal, katanya, ia hanya ingin sang anak diakui dan diperlakukan selayaknya darah daging. Reaksi publik pun beragam. Berikut beberapa komentar netizen yang viral. Kalau memang itu anaknya, kenapa harus tega? Nafkah itu kewajiban. Salut sama Bu Tiara, perjuangannya luar biasa demi hak anak. Reski harusnya malu, udah artis besar tapi ayahnya lupa tanggung jawab. Kasihan anaknya, 9 tahun loh nggak diakui dan dinafkahi. Drama yang menyelimuti hubungan antara Trijoyo Dradjarmoko dan anak dari Tiara kembali menjadi pengingat bahwa popularitas tak seharusnya menutupi kewajiban sebagai orang tua. Meski sudah berjalan hampir 1 dekade, perjuangan Tiara demi anaknya masih terus berlanjut. Bagaimana menurut kamu? Apakah orang tua Reski Aditya memang pantas mendapat kritik tajam dari publik? Apakah suara seorang ibu seperti Tiara sudah cukup didengar oleh hukum dan masyarakat? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng untuk update terbaru seputar dunia selebriti dan gosip terkini.